Surah Al-Baqarah ayat 187 masih menyangkut puasa. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وأنتم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mungkin di ayat ini Allah ingin memberitahu kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana rahmat Allah kepada umat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan untuk kalian wahai umat muslim di lailatul siyam, di malam berpuasa. Jadi malamnya, di malam berpuasa. Kalau siangnya kita berpuasa, ini malamnya. Dihalalkan untuk kalian di malam berpuasa, dihalalkan akan ar-rafath. Ar-rafath dengan makna al-ifdha. Al-ifdha artinya jima, bersetubuh, dihalalkan malam Ramadan. Kalau siangnya, haram. Siangnya haram. Dan hati-hati kalau siang, ini bagi hukum fikih mungkin sedikit, hukum fikih, jima di bulan Ramadan haram. Dan termasuk sebagian ulama mengatakan dosa besar. Karena ini merusak kehormatan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, wajib kafarat. Di samping haram, wajib bayar kafarah. Kafarah yang dimaksud berupa yang pertama memerdekakan budak. Yang kedua, kalau tidak ada budak, ngasih makan fakir miskin sebanyak 60. 60 lumayan. Kemudian kalau misalkan itu tidak mampu, baru berpindah ke berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Arti 2 bulan ini sehari. Sehari kita jima bulan Ramadan, harus diganti dengan memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup ataupun kalau tidak ada budak, wajib memberi makan sebanyak 60 orang. Kalau tidak sanggup juga, karena kita nggak punya uang misalkan, wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini sebagai pengganti dari sehari yang kita batalkan karena jima tadi. Ini mazhab Imam Syafi'i. Sebagian mazhab imam yang lain, kalau nggak salah Imam Abi Hanifah atau Imam Malik, itu lebih syadid. Mereka tidak harus dengan jima. Semua jika kita membatalkan puasa secara sengaja, baik dengan jima ataupun dengan selain jima, seperti makan di siang hari, minum di siang hari sengaja, kafarah tadi wajib memerdekakan budak. Jika tidak mampu memberi makan 60 orang, jika tidak mampu berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Apa makna berturut-turut?
Artinya tidak boleh bolong sama sekali. Kalau bolong mulai lagi dari awal. Bahkan kita sudah berjalan 1 bulan setengah, tiba-tiba bolong sehari, mulai lagi dari awal. Nah, ini makanya hati-hati di bulan Ramadan. Kemudian kalau istimta' yang lain, istimta' yang lain bersama istri yang selain jima, seperti cium ataupun pelukan ataupun pegang-pegangan. Ini kalau misalkan dengan syahwat, pegang mubasyarah, arti mubasyarah tidak ada penghalang, pegang istri di paha istri ataupun ciuman. Jika keluar mani, batal puasa. Jika keluar mani, membatalkan puasa. Makanya di bulan Ramadan berusaha untuk menjauhi dulu sementara. Kata Allah disebutkan, man hama haul al-hima yushiku an yaqa' fih. Siapa saja yang mengembala kambing di samping tempat terlarang, itu dikhawatirkan pasti suatu saat itu kambing makan tanaman yang dilarang tadi. Makanya berhati-hati di bulan Ramadan untuk menjauhi hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di malamnya, ini kata Allah, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian di malam berpuasa akan ar-rafath. Ar-rafath artinya al-ifdha dan dengan arti al-jima', bersetubuh ke perempuan-perempuan kalian. Dibolehkan. Ini ayat ini disebutkan oleh ulama, nuzila naskhan lima kana fi sadril Islam min tahrimihi wa tahrimil akli wasyarbi ba'da al-isya. Ini ayat ini turun sebagai nasakh. Nasakh itulah membatalkan hukum sebelumnya. Sebagai nasakh untuk syariat yang ada di awal-awal Islam, yaitu haramnya jima dan haram makan dan minum setelah Isya. Di awal Islam, di awal-awal kewajiban berpuasa, itu batasnya dari maghrib mungkin sampai Isya. Itu silahkan makan, silahkan jima sampai Isya. Tapi setelah Isya, sudah stop, enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh jima. Ba'da Isya, itu di awal kewajiban Islam. Baru kemudian diturunkan ayat ini sebagai nasakh, sebagai tujuannya untuk membatalkan hukum yang telah lalu. Subhanallah. Kemudian kata Allah, Allah memudahkan ini sebagai rukhsah, sebagai kemudahan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan asbabun nuzul di ayat ini, seperti halnya disebutkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, kanu ya'kulun wa yashrabun wa ya'tun nisa' ma lam yanam. Itu orang-orang Islam di awal-awal kewajiban berpuasa, mereka makan, minum dan mendatangi perempuan mereka selama belum tidur. Faidha namu, kalau misalkan sudah tidur, mereka imtana'u, sudah tidak makan lagi, tidak minum lagi, tidak mendatangi istrinya lagi. Kemudian subhanallah, anna rajulan minal ansar, ada satu orang dari golongan Ansar, dinamakan beliau Qais bin Sarmah. Beliau salat Isya, kemudian tidur, falam ya'kul lam yashrab hatta asbah. Kemudian beliau tidak makan, tidak minum sampai pagi. Akhirnya fa asbaha majhudan, pagi sudah lemas, sudah enggak kuat. Dari ini akhirnya Allah memudahkan, ya sudahlah, makan untuk selama malam sebelum keluar fajar, silahkan makan. Kemudian begitu juga Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar salah satu sahabat yang kelakuannya, yang perbuatannya sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak diubah ayat Allah ubah ayat, dinasah hukum yang sudah lewat dinasah oleh Allah karena kelakuan Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab
yang perbuatannya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau orang baik, tidak mungkin melakukan hal-hal kecuali sesuatu yang baik. Makanya diperhitungkan oleh Allah sehingga banyak ayat-ayat yang Allah nasakh, yang diturunkan syariat karena pengaruh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Termasuk ini, wa kana Umar qad asaba min an-nisa' ba'da ma nam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah suatu malam, biasa yang seharusnya setelah bangun di tidur enggak boleh jima lagi, beliau mendatangi istrinya. Sempat berjima. Itu saat itu masih haram sebenarnya. Makanya dari situ bahwa ini Sayyidina Umar artinya sulit untuk, berat bagi mereka untuk menahan diri dari bersetubuh di malam Ramadan. Buktinya Sayyidina Umar yang begitu saleh melakukan juga, artinya terjerumus juga. Karena yang namanya manusia, walaupun sahabat sekalipun, mereka tidak maksum, belum sampai tingkat maksum yang seperti halnya para Rasulullah dan para anbiya. Tapi kemudian fa'atan Nabi. Ini Sayyidina Umar malamnya mendatangi istri, kemudian paginya mendatangi Rasulullah. Beliau mengadukan, memberikan apa yang beliau lakukan semalam. Fa dzakara dzalika lahu. Kemudian beliau menceritakan hal yang beliau lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallah, akhirnya turun ya Allah. Subhanallah. Ini Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar beliau tidak melakukan kecuali hal-hal yang baik. Makanya kalau Sayyidina Umar saja tidak mampu, orang mukmin yang lain tidak mampu. Mukmin yang lain tidak mampu. Akhirnya Allah menurunkan ayat yang ini, kata Allah, dihalalkan untuk kalian untuk berjima, untuk bersetubuh dengan istri di malam Ramadan. Kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu, kata Allah, perempuan, istri kalian itu menjadi pakaian untuk kalian. Arti pakaian, fungsi pakaian, semua fungsi pakaian itu dimiliki oleh istri. Yang pertama untuk menutup aib, untuk menutup aurat. Ini laki-laki kalau sebelum nikah biasanya auratnya terbuka, sering kebuka auratnya. Ya Allah, hubungan sama si fulan enggak jelas, hubungan sama si fulan enggak jelas. Giliran sudah ada istri, sudah WA-nya sudah dikontrol sama istri. Enggak boleh chat lagi, ini siapa? Ini siapa? Ini kenapa ada chat tersembunyi? Akhirnya tiga manusia laki-laki tidak terbuka lagi auratnya. Artinya tidak bisa melakukan hal-hal yang dulu ada kemungkinan dia bisa melakukan, tapi setelah ada istri ya sudah. Biasanya tidak lagi melakukan hal demikian. Jadi hunna libasul lakum. Jadi fungsi mereka itu adalah pakaian bagi kalian yang kalian butuhkan. Artinya kita membutuhkan istri. Seperti juga wa antum libasul lahun, dan kalian sebagai pakaian untuk mereka. Jadi sama-sama menjadi pakaian. Perempuan menjadi pakaian untuk laki, laki juga menjadi pakaian untuk perempuan. Di ayat ini sebenarnya Allah ingin mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada derajat. Artinya tidak ada laki-laki lebih tinggi derajatnya, perempuan lebih tinggi, sama. Laki menjadi pakaian untuk perempuan, begitu juga perempuan menjadi pakaian untuk laki-laki. Inilah seperti di ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling takwa, baik itu laki-laki atau itu perempuan. Jadi jenis kelamin tidak membedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Enggak ada istilah laki-laki lebih tinggi derajatnya. Di sisi Allah tidak ada yang tinggi derajat di sisi Allah, cuman inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sama-sama menjadi pakaian. Sebagaimana perempuan penutup aib untuk laki-laki, begitu juga laki-laki yang menjaga aib perempuannya. Makanya di sini itu pakaian, dari samping menutup aib, menutup aurat, salah satu fungsi pakaian juga, pakaian itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Artinya perempuan membutuhkan laki-laki, laki-laki juga
membutuhkan perempuan. Akhirnya Allah mengumpamakan bahwa perempuan seperti laki-laki pakaian, begitu juga laki-laki menjadi pakaian untuk perempuan. Ini ayat ini seperti kita sebutkan tadi, ini seolah-olah Allah mengatakan yang bahwa antara kalian laki-laki dengan perempuan itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perempuan lebih rendah, laki-laki lebih tinggi. Dulu iya, di zaman jahiliyah iya. Di zaman jahiliyah itu perempuan dihargakan dengan pakai uang. Dihargakan pakai uang. Nah, kemudian datang Rasulullah, baru Rasulullah mengangkat derajat perempuan yang akhirnya perempuan sama derajatnya seperti laki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di beberapa masalah memang kelihatannya kayaknya perempuan lebih rendah, kayaknya, tapi tidak. Nah, seperti misalkan di faraid, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki mendapatkan 2 jatah perempuan. Ini sebab Allah mengangkat di sini bukan karena kelaminnya, bukan. Karena kebutuhan kebutuhan laki-laki lebih besar dibanding kebutuhan suami. Kebutuhan laki-laki lebih besar dibanding kebutuhan istri, kebutuhan perempuan. Akhirnya syariat Allah memberikan ke laki-laki lebih. Toh di tempat yang lain laki-laki tidak mendapatkan apa-apa, tapi didukung oleh justru perempuan. Sementara kalau nikah yang nanggung mahar laki-laki, nah, ada perempuan wajib mahar, laki-laki wajib mahar. Ustaz, saya gratis. Misalkan di akad, ini saya nikahkan anakku kepada engkau dengan mahar gratis. Walaupun disebutkan gratis dalam akad, wajib mahar. Mahar berapa Ustaz? Ikut kakaknya. Mahar misal namanya. Nah, kakaknya dulu nikah berapa? Oh, 1000 gram Ustaz. Ya sudah, bayar 1000 gram. Walaupun di akad tadi gratis. Nggak ada istilah gratis nikah. Wajib bayar. Kecuali setelah akad perempuan yang menggratis, dah lama nggak usah bayar lagi sudah. Nah, saya ikhlaskan nggak usah bayar, baru gratis. Nah, nggak ada istilah nikah gratis. Artinya banyak kebutuhan yang kewajiban laki-laki yang di situ perempuan cuma menikmati. Makanya di sebagian tempat Allah memberikan laki-laki lebih besar sedikit. Artinya itu perbedaan bukan karena pengaruh beda kelamin, tapi karena pengaruh kebutuhan. Jadi di tempat yang lain Allah memudahkan perempuan mahar yang wajib laki-laki. Kemudian nafkah yang wajib siapa? Laki-laki. Perempuan cuma tidur doang, makan. Cuma kan Ustaz, saya sekarang udah nikah tapi kerja sama siapa yang suruh? Enggak kewajiban pada istri cuma tidur nunggu suami di rumah. Masak juga enggak wajib. Itu dasarnya hukum fikih. Masak enggak wajib. Cuci pakaian enggak wajib. Sampai menyusui anaknya enggak wajib. Berhak bagi istri, Pak, katanya ke suami, Bang, ini saya udah ngasih susu buat anak selama 2 tahun, bayar per hari 100.000, wajib bayar. Kalau kata suami, oh saya nggak sanggup bayar, udah ambil anak abang, bawa ke sana, suruh nyusui sama orang lain, berhak. Ini hukum fikih. Jadi istri tidak wajib masak, tidak wajib cuci pakaian, tidak wajib sampai menyusui anaknya, tidak wajib kecuali yang pertama, yang labak namanya. Ada susu yang di awal melahirkan itu labak, itu harus diberikan karena itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kalau enggak meninggal biasanya anak kecil. Enggak wajib istri menyusui. Kalau dia berhak untuk minta upah, nah silakan minta upah untuk menyusui anaknya. Wajib ditanggung nafkah sama suami. Pertama mahar, nafkah itu semua yang wajib yang menanggung suami. Makanya di sebagian di masalah seperti hanya faraid dimudahkan sedikit ke laki-laki karena kebutuhannya lebih besar dibanding perempuan. Karena perempuan nggak ada kebutuhan, masalah nafkahnya yang menanggung kebutuhan hidupnya. Semua orang lain perempuan, nggak ada yang nggak wajib sama sekali. Yang pertama kalau kecil siapa yang nanggung nafkah? Bapaknya. Laki-laki bukan ibunya, selama ada bapaknya bapaknya.
Kalau misalkan dia sudah tidak ada lagi tidak ada lagi orang tua, tidak ada lagi bapak, ibu, bapak semua, maka yang nanggung nafkah siapa? Keluarganya, kakak, adiknya yang laki-laki wajib memberi nafkah untuk kakaknya yang perempuan. Artinya enggak wajib. Kemudian kalau nikah, yang wajib tanggung nafkah suaminya. Kalau misalkan sudah tua suami meninggal, yang wajib tanggung nafkah anaknya. Artinya perempuan dari lahir sampai mati enggak wajib tanggung nafkah sama sekali. Makanya di dalam hal faraid diberikan ke laki-laki lebih besar sedikit. Artinya di sini semua bukan yang mempengaruhi banyaknya laki-laki, bukan karena beda kelamin, bukan. Itu satu masalah dalam bab faraid. Masih banyak bab faraid yang perempuan lebih besar. Kalau kita cek semua di masalah-masalah faraid, kalau bagi yang pelajari faraid, ilmu warisan, ada masalah-masalah yang perempuan kadang-kadang sama, ada masalah-masalah yang perempuan kadang-kadang lebih tinggi. Perempuan lebih tinggi. Contoh yang sama seperti akhun dan ukhtul li'um. Ukhtul li'um artinya istri yang satu ibu beda bapak. Istri kakak ataupun adik, saudara perempuan yang satu ibu beda bapak. Jadi ceritanya ibu kita nikah 2 kali. Kemudian kita meninggal, kita punya saudara lewat ibu tapi beda bapak. Nah itu namanya ukhtul li'um. Itu ukhtul li'um dan ada satu lagi akhul li'um. Mereka itu kakak beradik, saudara kita lewat satu ibu tadi, kakak beradik. Akhul li'um sama ukhtul li'um. Satu kakak yang laki, satu perempuan. Ini kalau kita mati, mereka mendapat jatah sama. Artinya karena kenapa itu sama? Padahal laki perempuan bukan lidzakari mithlu hadzal unthayain. Tidak. Kata Allah, Allahumma salli. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum ath-thuluth fa in kanu aktsara min dhalika falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fi thuluth. Maka yang dua tadi berapa? 1/6 dapat sama. Laki 1/6, yang akhul li'um 1/6, ukhtul li'um 1/6. Artinya kesimpulan sekali lagi, yang mempengaruhi yang lidzakari mithlu hadzal unthayain bukan karena beda kelamin, tapi karena kebutuhan laki-laki lebih besar. Makanya jangan salah paham, baru belajar lihat di Quran satu ayat supaya penggal ayat udah ini Al-Quran, ini syariat Islam merendahkan perempuan, na'udzubillah min dzalik. Pelajari dulu seutuhnya ilmu warisan, ilmu faraid, baru kemudian ini loh. Baru kita tahu bahwa bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala sangat adil, tidak memperlakukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Seperti hanya termasuk syahadat, termasuk misalkan di sebagian persaksian. Memang iya di sebagian masalah memang persaksian saksi perempuan, 2 perempuan sama dengan 1 laki-laki. Emang iya. Ini apakah beda karena beda kelamin? Bukan. Karena di masalah-masalah yang dipersaksikan itu seperti masalah jual beli, masalah akad, masalah uang. Yang itu masalah-masalah seperti itu yang menyangkut dengan uang, yang menyangkut dengan harta, yang menyangkut dengan akad-akad. Yaitu kalau perempuan harus 2, kalau laki-laki 1 laki-laki, di 2 perempuan sama dengan 1 laki-laki. Ini kenapa? Karena masalah yang disaksikan memang masalah-masalah yang jarang dilakukan perempuan, yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Dan buktinya kalau di persaksian di masalah yang tidak diketahui oleh perempuan, itu enggak sah saksi laki-laki. Contoh misalkan masalah melahirkan, ataupun persaksian melahirkan, terus persaksian menyusui kayaknya. Pokoknya hal-hal yang tidak diketahui kecuali ibu-ibu. Maka hal ini enggak boleh saksi laki-laki, enggak diterima. Ngapain kamu saksi masalah melahirkan? Saya melahirkan perempuan, biasanya bidan juga perempuan. Artinya perbedaan bukan karena beda kelamin, tapi karena ada beberapa faktor yang lain. Karena saksi, kalau masalah persaksian tadi, karena memang masalah yang disaksikan itu masalah yang biasanya dilakukan laki-laki. Dengan bukti ada masalah-masalah yang di situ tidak diterima saksi laki-laki.
harus perempuan saksi baru terima. Karena memang masalah permasalahan yang tidak diketahui kecuali oleh perempuan. Makanya sekali lagi jangan terlalu membaca bacaan-bacaan ataupun mendengar video-video yang bersumber dari barat yang merendahkan syariat Islam, yang mengatakan ini syariat Islam merendahkan laki-laki, merendahkan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Semua yang mengatakan itu karena mereka tidak pernah mempelajari seutuhnya. Padahal kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan. Harus sempurna, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah pasti memahami ini kurang. Padahal kita belum memahami seutuhnya. Sekali lagi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu perempuan menjadi pakaian untuk kalian, seperti halnya kalian juga menjadi pakaian untuk mereka. Jadi sama-sama menjadi pakaian dari segi karena saling membutuhkan. Yang pertama, saling antara satu sama lain saling membutuhkan dan saling menenangkan. Laki-laki menjadi ketenangan untuk perempuan, seperti juga sebaliknya perempuan menjadi ketenangan untuk laki-laki, dan sama-sama menjaga aib. Laki-laki menjaga aib istrinya, begitu juga sebaliknya perempuan menjaga aib laki-laki. Besok kita lanjutkan insyaallah. Allah